waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di mana kita? Sampai di mana? Oh, oke. Hah? Sampai apa? 3 hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Madinah. Oh iya sampai di Madinah. Baik. Kemarin karena kita sudah masuk ke sini lagi ya, kita cerita tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah ya. Dan kemarin terakhir tentang pembangunan Masjid Nabawi. Baik, sedikit pesan saja karena ini sepertinya ramai berita-berita tentang pandemi. Saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tips sehat. 5 sehat. Sehat itu S yang pertama spiritual. Ya. Spiritual. Jadi bagaimana kita menjadikan konsep sehat yang pertama itu adalah spiritual. Spiritual itu artinya agama gitu. Ya, bahasa kitanya din. Jadi supaya kita itu sehat, maka kita harus meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita. Nggak ada orang cerita kalau orang itu dekat dengan Allah, ya kalaupun diberi penyakit, tetapi insya Allah penyakitnya itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang mu'ammar, usianya panjang. Di usia 90 tahun, beliau pernah satu kesempatan naik kapal. Ketika turun, karena kapal dulu beda dengan kapal kita ya, yang turun langsung ada akses untuk jalan gampang. Dulu harus susah gitu ya. Beliau loncat. Coba bayangkan, 90 tahun loncat. Ya. Ketika ditanya, udah nggak patah kaki, nggak apa, ketika loncat dan bisa jalan lagi. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan beliau kok bisa seperti itu? Karena mencuri perhatian semua orang gitu ya. Beliau hanya mengatakan, sejak aku bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan tadi malam, aku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, jadi ternyata sholat malamnya itu yang disampaikan oleh beliau, sholat malamnya itu bahagian daripada tips sehat beliau. Nah kita sekarang juga begitu, ya. Jangan mau sehat, tetapi nilai spiritualnya nggak pernah dijalankan, ya nggak bisa sehat. Mau sehat tapi sholat malamnya nggak pernah. Ini kalau dilihat dari matanya, mata sholat malam semua. Ya, contoh sholat malam. Bisa. Bisa. Ya, tuh. Sholat malam tuh bagi orang yang banyak kebutuhan, maka dia seolah menjadi kebutuhan juga. Ya, jadi sholat malam jangan tinggal. Lagi pula sholat malam itu juga kan nggak banyak sih kita mau diminta. Kita udah lulus kemarin Ramadan berhasil sholat 11 rakaat. Ya, jangan sampai di Ramadan berhasil 11 rakaat, keluar Ramadan nggak punya apa-apa lagi ya. Nah, ini kan latihan sebenarnya Ramadan tuh. Terus apa lagi? Puasa. Ya. Puasa Senin Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang ketika ditanya tentang resep sehatnya, beliau menjawab dengan puasanya. Ada hadis walaupun tidak sampai sahih, tetapi ini mendukung. Ya, sumu tasyihu. Puasa kalian, maka kalian akan sehat. Di puasa Senin Kamis. Aduh, Senin Kamis kayak saya kayaknya kurang Ustaz. Maksudnya berat badan saya ini sudah di bawah rata-rata gitu ya. Kalau saya puasa makin hilang lagi. Oke, ayam mulbit kalau begitu. 3 hari, 13, 14, 15. Kalau ternyata orangnya yang punya kekuatan untuk puasa, wah kalau kayak saya ini puasa mah justru bagus Ustaz. Jadi penghematan. Ya, berarti puasa Nabi Daud. Selang Senin, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Tapi jadikan itu sebagai apa? Sarana untuk sehat. Karena sehat itu spiritual, itu yang pertama. Makanya kenapa kalimatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Takwa, jalan keluar berarti ini urusan dengan apa? Urusan dengan ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, spiritual naikkan.
apalagi kalau kita di dalam Al-Quran, boleh dilihat ada syifa, kalimat syifa gitu ya. Ada 4 di dalam Al-Quran, hanya ada 4 syifa. Dan semua syifa di dalam Al-Quran itu, yang 4 ini nanti boleh di searching ya. Yang 4 ini 3-nya itu tentang ibadah. Artinya syifa itu sembuh ya. Allah sampaikan ketika Allah berbicara tentang sembuh dari penyakit yang ketika sembuh. 3 ini ibadah. 1, nah baru nih, yang 1 itu kaitan dengan masalah kalau bahasa kita obat, yang disebut oleh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu madu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari 4 faktor penyembuh syifa ini, 3-nya ibadah. 1-nya baru sesuatu yang dikonsumsi. Ya. Tuh, makanya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama, yang pertama adalah spiritual. Ya, tingkatkan spiritual, pengajian. Ya. Terus apa lagi? Sedekah. Ya. Kenapa disampaikan kok sedekah itu tolak balak? Ya. Kenapa sedekah itu tolak balak? Kenapa kok disampaikan kalau orang bersedekah itu mampu untuk bisa menjadi tameng? As-shadaqatu junnah gitu kan. Sedekah itu bahagian daripada tameng. Tameng itu apa sih? Kalau kita bilang benteng, nah, gitu ya, benteng. Jadi seolah nanti kalau ya nggak apa-apa, boleh juga kita ikhtiar duniawi itu juga sama gitu kan, nanti ada babnya. Tetapi ada S yang pertama ini atau sehat ini atau spiritual, salah satunya adalah sedekah. Bagaimana kalau orang bersedekah itu secara tidak langsung dia yang akan menjadi tameng. Ya. Ada orang, kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu termasuk ketika pernah ada wabah besar di Madinah, beliau yang tidak terkena wabah. Ya. Lalu ketika para sahabat sama-sama untuk ngomong gitu ya, kenapa? Yang terbetik di antara mereka adalah karena ini sahabat merupakan orang yang ahli sedekah. Jadi kalau orang ahli sedekah itu artinya senang memberikan kebaikan. Allah itu akan memberikan rizkinya kepada semua hambanya. Allah akan memberikan rizki pada semua hambanya. Maka pasukan-pasukan pengantar rezeki dari Allah itu, ini secara teori ya, kenapa orang sedekah kok dia diselamatkan dari segala macam bencana? Karena pasukan-pasukan Allah pengantar rezeki di muka bumi itu Allah yang akan mensuplai rezeki buat hambanya yang lain melalui beliau. Jadi seolah kalau beliau ini ada sesuatu, ada penyumbatan rezeki yang lain. Jadi contoh begini, ada seorang nenek tua, nenek pasti tua. Ada seorang nenek tua tinggal nggak punya keluarga sebatang kara. Coba kalau seorang nenek tua begitu, usianya sudah 80-90 tahun, kira-kira butuh duit nggak? Butuh duit? Nggak butuh duit, tapi butuh makan kan? Pasti butuh makan, pasti butuh apa lagi? Ya butuh penyuplai hidup. Ya nggak mungkin kan, kalau dia disuruh kerja nggak mungkin. Nenek-nenek mau jadi apa? Mau jadi SPG, nggak diterima. Jadi pramugari juga nggak diterima, nggak bisa. Ya kan? Maka dia harus ada rezeki yang sampai. Ada rezeki yang sampai melalui siapa? Melalui fulan. Allah kan nggak mungkin kirim malaikat datang ke nenek ini. Nek, ini makanan. Ya. Nek, ini apa lagi? Baju. Nek, nih nasi goreng udah jadi. Oh, ya. Masa malaikat Jibril datang masak nasi goreng kan nggak mungkin. Ya. Berarti harus ada hamba Allah yang datang. Nggak mungkin hamba Allah yang datang itu jin, nggak mungkin. Nggak mungkin hamba Allah yang datang itu hewan, nggak mungkin. Harus manusia. Maka ada juru yang tadi saya sampaikan. Juru atau kurir Allah atas rezeki yang akan disampaikan kepada ini. Maka ya, kurir ini akan dijaga oleh Allah supaya rezeki sampai. Oke. Ya, kita aja kalau lagi ada titipan dari kampung, ya, kita ditelepon sama yang dititipin. Nih ada titipan duren. Masya Allah. Baik banget yang dititipin, mau dititipin duren. Ini saya baru pulang dari Medan, ini ada titipan duren.
doain ya selamat sampai Jakarta. Itu ya kita aja pasti, ya mudah-mudahan kamu selamat ya. Kalau mau ada apa-apa, nyampe dulu duriannya ke sini baru. Contoh ya, kita mengharapkan ini kurirnya itu selamat gitu. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu cocok gitu. Kalau kita bicara orang yang sedekah, itu bisa menolak bala. Karena orang-orang yang ahli sedekah ini kurirnya Allah untuk menyampaikan rezeki kepada siapapun. Ya. Bukan hanya sekedar kepada manusia, makanya kepada hewan, kepada apa segala macam. Itu kalau kita mampu menjadi kurir Allah di pintu itu, Allah yang akan jaga. Karena kalau ini sakit, tersumbat. Kalau ini celaka, tersumbat. Ya. Makanya kenapa kok nilai S spiritual itu wajib kita tingkatkan untuk menjaga kesehatan kita. Yang kedua, E, sehat. S, E apa? Emosional. Emosional itu jaga, ya. Karena kata Ibnu Sina itu ketenangan separuh dari kesehatan. Ketakutan itu separuh dari penyakit. Dan kesabaran itu awal mula dari kesembuhan. Artinya ini kalau akhir-akhir ini kan saya nggak tahu ya, saya banyak dengar berita katanya kalau buka handphone apa segala macam itu beritanya mengerikan. Wah, tetangga meninggal. Ya, takut gitu. Nggak tahu di sini takut mati nggak? Ada yang takut mati nggak? Ya. Takut terhadap sesuatu yang pasti itu agak kurang masuk di akal. Ya. Karena kematian itu pasti kan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang ditakuti itu bukan matinya yang kita takuti. Yang kita takuti itu kita sudah persiapan atau belum untuk kematian. Itu yang penting. Ya. Ini kadang-kadang nggak begitu gitu. Kita takut matinya, ntar gimana. Kalau mati itu udah ditulis di sana, nggak maju nggak mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak maju nggak mundur. Tapi yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Maka emosional dijaga. Ya. Kita nggak memungkiri misalkan ada penyakit. Bukan hanya penyakit ini yang bisa mematikan, banyak penyakit yang bisa mematikan. Dan itu memang takdir Allah gitu. Ya. Salah satu yang mematikan itu adalah penyakit. Ya. Seperti kecelakaan ya, itu tidak dipungkiri kalau kecelakaan itu bisa membuat orang mati gitu ya. Tabrak kereta. Dia matinya nggak wajar, Ustaz. Kenapa? Ketabrak kereta. Justru wajar kalau ketabrak kereta mati. Ya nggak wajar kalau dia ketabrak kereta nggak mati. Itu nggak wajar. Kita matinya kok nggak wajar. Wajar ketabrak kereta itu wajar dia mati. Ya kalau ketabrak nggak mati itu baru nggak wajar. Ya. Tapi itulah banyak faktor yang Allah jadikan, entah gempa bumi, entah apa bencana alam dan sebagainya. Tapi yang menjadi concern bagi kita sekarang ini, tolong jangan disibukkan dengan kematiannya. Ya, jangan hanya sekedar matinya yang kita takuti, tapi kita berpikir kehidupan setelah kematian itu. Ya. Kalau kita masuk ke dalam rumah, kita lihat rumah kita begitu nyaman. Pikir kalau nanti malam-malam pertama kita di alam kubur, kira-kira kubur kita senyaman itu tidak. Kita masuk ke dalam rumah, dibuka rumah, lalu semua nyambut ahli keluarga dengan senyuman hangat. Pikir kalau nanti malam-malam pertama kita di alam kubur, kira-kira sambutan orang yang atau sambutan makhluk yang akan menjumpai kita di alam kubur itu sehangat itu atau tidak? Lagi tidur di atas tempat tidur, aduh empuk sekali ini kasur. Pikir kalau nanti malam itu malam pertama kita di alam kubur, kira-kira tempat tidur kita senyaman itu atau tidak? Itu yang harus menjadi pikiran. Ya. Jadi kalau itu yang menjadi concern, enak hidup itu. Ya, makanya emosional itu dijaga. Selain itu, perbanyak untuk bisa menenangkan ini kan. Ya, kalau orang ada istilah bicara tentang hormon gitu ya. Ada orang tuh kalau lagi marah gitu, itu yang keluar hormon kortisol. Itu secara tidak langsung hormon itu merusak sel-sel. Ya, merusak sel semuanya. Tapi kalau orang itu bahagia, maka yang keluar hormon namanya endorfin. Itu yang justru hormon itu nanti yang dia akan memperbaiki sel-sel yang ada. Makanya kenapa Nabi mengatakan la taghdab falakal jannah. Jangan marah maka kamu dapat surga. Ternyata kalau kita lihat dari ilmu kekinian yang asas oleh orang-orang yang belajar tentang kesehatan itu ya. Ternyata surga yang didapat buat orang yang tidak marah itu bukan hanya di akhirat nanti, karena di sini juga dia punya model seperti itu ya. Karena dia dapat surganya. Kenapa? Dengan kebaikan hidup, kualitas hidup yang dia terima. Ya, jaga emosional. Dengan apa? Zikir. Ya.
Kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Perbanyak zikir. Ya. Begitu dengar berita yang apa-apa udah subhanallah, wa subhanallah, subhanallah. Ya. Itu jadi dekat dengan Allah itu betul-betul mampu untuk bisa menghadirkan kenyamanan, ketenangan. Kalau kita zikir kok justru malah tambah malah tambah kacau perasaan, nah itu perlu dipertanyakan cinta kita kepada Allah. Saya ngelihat, dan ini bukan untuk ditiru ya, kalau lagi naik flyover itu ada dua pasang atau sepasang muda-mudi di atas motor pacaran. Ini bukan untuk ditiru ya. Tapi ketika melihat saya nggak habis pikir, panas-panas di atas motor berduaan, cuman ngeliatin mobil yang lewat di bawahnya itu ketawa gitu, bahagia, senang gitu. Itu senangnya di mana kadang-kadang. Itu kalau udah habis akad nikah lain ceritanya sudah. Sudah lain ceritanya, cuma karena setan tadi. Tapi kita nggak bicara setan, bicara cintanya itu. Jadi apapun rasanya itu enak aja gitu. Nanti kalau perempuannya bilang, "Bang, mendung bang," nggak apa-apa. Mendung ini justru hadir untuk membuat kita makin mesra. Oh, gitu. Ya kehujanan apa sih katanya? Aduh, kenapa? Udah nggak ada lagi kesulitan karena ada cinta. Maka begitu juga orang yang dia itu larut dengan cintanya kepada Allah di saat dia berzikir. Al-Quran juga begitu kan. Nah, Al-Quran syifa juga. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan di Al-Quran itu sebagai penyembuh kita. Ya, ini yang menyampaikan Allah bukan saya. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai penenang jiwa dan penyembuh ya. Yang sakit baca Quran. Saya tanya kalau teman-teman lagi flu dan batuk, kira-kira apa yang dilakukan untuk menyembuhkannya? Saya yakin langsung yang terpikir di sini obat. Obat. Langsung pergi ke warung. Ya. Begitu obat warung nggak sembuh, ke dokter. Obat dokter nggak sembuh, masuk rumah sakit, baru berdoa, ya Allah. Kenapa nggak dari awal berdoa gitu kan? Orang dulu begitu untuk menenangkan perasaan. Ya. Ini cerita dari para sahabat-sahabat di zaman Nabi. Ya, Sahabiah itu sahabat wanita. Kalau mereka itu di dapur garam habis, ini buat yang ibu. Kalau di dapur garam habis, mereka tidak serta-merta langsung cari garam keluar. Bahasa kita nggak langsung serta-merta ke warung beli garam. Apa yang mereka lakukan? Mereka wudhu, sholat 2 rakaat. Habis itu langsung angkat tangan, ya Allah, garam hamba habis. Berikan petunjuk untuk bisa mendapatkan garam yang baik. Ya, garam yang baik untuk beliau dunia akhirat. Selesai baru keluar. Bayangkan gitu. Kalau diceritain begitu pasti protes ibu. Keburu motong besar gitu ya, keburu mau beli garam aja pakai. Tapi kalau kita lihat, coba bayangkan bagaimana tingkat kesehatan yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diguncang dengan wabah, bukan apa kayak kita ini pandemi gitu ya, bukan nggak pernah, ya pernah. Bahkan dari Nabi lahir itu pandemi sudah ada. Di saat Nabi lahir itu usia 2 tahun, ketika mau dipulangin oleh Halimah Sa'diyah ke Mekah ya, tiba-tiba di Mekah itu sedang ada pandemi yang membuat semua bayi yang baru lahir sampai usia di bawah 5 tahun meninggal dunia semuanya. Maka ketika Nabi dibawa ke sana, akhirnya Halimah Sa'diyah izin sama Ibunda Aminah, saya bawa lagi aja ke kampung saya, kalau enggak nanti ini bahaya buat anak ini. Maka Ibunda Aminah mempersilahkan. Di tahun itulah Abu Bakar As-Siddiq lahir, dan beliau termasuk bayi yang tidak meninggal. Maka nama beliau salah satunya ketika lahir itu diberi nama Atiyah, artinya orang yang terbebas. Kenapa? Karena di masa pandemi beliau terbebas, tidak terkena pandemi dan tidak meninggal dunia. Ya. Balik ke tadi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah banyak berbagai macam wabah datang, tapi beliau mencoba untuk mengajak sahabatnya memahami tentang bagaimana penyembuh itu dari mencoba menenangkan emosional jiwa dengan zikir, dengan Al-Quran ya. Hari-hari yang didengarkan Al-Quran, hari-hari yang dibaca Al-Quran. Orang lagi rame-rame Al-Qurannya lebih untuk ditingkatkan targetnya. Jangan baca Al-Quran itu dibuka kalau hanya Ramadan, jangan. Justru di sinilah saatnya gitu. Karena ini yang kita baca itu firman Allah loh, bukan sembarangan.
Yang kita baca firman Allah, kalaupun orang bicara ada virus itu makhluk Allah. Coba dahsyat ya. Ya, jadi bertemu semuanya di muara Sang Pencipta, maka insya Allah kebaikan akan kita dapat. Ya, S E terus apa lagi? H. H itu apa? Habit. Habit itu apa sih? Kebiasaan. Coba dong jadikan kebiasaan kita itu kembali pada fitrah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh diantaranya, ya, ketika ada seorang dokter yang dihadiahkan dari Raja Mukaukis dari Mesir. Ya, dokter ini datang dikasih hadiah ke Madinah. Di Mesir itu dokter nggak pernah berhenti mengobatin pasien. Begitu sampai di Madinah nggak ada yang datang. Padahal ini tabib terkenal. Sehari dua, sepekan dua, sampai sebulan 2 bulan. Akhirnya izin sama Nabi, saya kalau di sini terus ya jadi tumpul ini otak karena nggak ada yang datang. Saya di kampung saya di sana di Mesir, orang ngantri saya belum praktek. Kata Nabi, kalau kamu pulang silahkan, mungkin lebih manfaat di sana. Aku izinkan. Wah, senang dokter. Tapi sebelum balik dia tanya lagi kepada Nabi, saya mau tanya, ini saya selama di sini kok nggak ada orang sakit. Resepnya apa? Yang disampaikan oleh Nabi nggak macam-macam. Nahnu qaumun, kami itu kaum, la na'kul hatta naju, tidak makan kecuali kami itu lapar, dan kami berhenti sebelum kami kenyang. Coba bayangkan, kok makannya Nabi? Kita kadang-kadang lapar belum, dikasih makanan, wah. Terus kalau makan itu sudah, makanannya udah nggak jelas tuh, banyak sekali. Ya, udah kalau makan banyak, jadi makan itu bukan untuk menegakkan tulang punggung lagi gitu kan, biasanya kita makan untuk supaya tulang punggung ini tegak. Ini enggak, saking kenyangnya jadi akhirnya senderan, juga senderan. Itu udah salah satu ciri nggak benar makan. Ya, bayangkan makan. Kayak itu sih. Nabi makan tuh bukan makan untuk gengsi, nggak ada. Beli di sana tuh, kenapa? Oh, keren ini rumah makannya, nggak ada Nabi. Nabi nggak ada makan kok untuk sekedar memuaskan apa? Lidah tuh nggak ada. Enak ini micinnya banyak, nggak ada. Wah, haram bagi Nabi. Coba bayangkan Nabi makan pagi hari kurma. Bukan di zaman Nabi, wah Nabi orang Arab Ustaz makannya kurma. Bukan. Di zaman Nabi udah ada namanya segala macam daging, juga ada. Tapi Nabi mengajarkan pada kita tentang habit gitu, supaya kita itu mampu kualitas hidup. Contohnya dari segi makan aja gitu ya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi tadi. Kalau kamu ingin melihat kenapa kok di tempat kami nggak ada yang sakit, saya mengajarkan mereka makan begitu. Jangan makan kalau belum lapar. Tapi kalau sudah makan, berhenti sebelum kenyang. Karena memang Nabi mengatakan perut ini dibagi 3. Sepertiga untuk nasi, bahasa kita ya, makanan maksudnya, karena sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Dan lambung kita kan nggak besar gitu. Jadi bisa merinci sendiri gitu. Oh, batasan-batasannya. Jangan asal aja. Oh, kalau kita kan enggak. Makan aja cari yang nasinya banyak. Terus kalau sarapan nggak makan nasi, nggak bisa sarapan. Kalau makannya udah banyak. Ini dirubah mindsetnya supaya nanti betul. Nabi pagi hari kurma aja. Kurma. Ya, dan Nabi itu paling sering itu makan itu di rumahnya kurma air putih. Bukan apa-apa, karena memang itu yang bisa mensuplai asupan. Dan kalau beliau contoh ya dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tibbun Nabawi disampaikan Nabi itu tidak pernah mengumpulkan makanan yang tidak sejenis. Artinya kalau ayam tidak dikumpul dengan ikan. Ya. Terus kalau kaki 4 tidak dikumpul dengan kaki 2. Bukan nanti berantem di sini enggak, cuma ternyata Nabi mengajarkan begitu saja. Di antara budaya orang Arab kalau makan, orang Arab kalau makan ngeri. Nabi ngajarkan gini. Dan ternyata sekarang kan banyak ahli-ahli kesehatan yang menyampaikan memang tidak pas kalau daging merah campur dengan daging putih, apalagi kalau ada campur dari nanti takut ada beberapa racun yang terjadi ketika dia kumpul di satu tempat. Karena nanti ketika sudah, kalau di sini dikumpulin, dioblok aja, itu nggak masalah. Tapi kalau di dalam akan ada hal-hal yang mungkin membahayakan tuh. Nabi begitu, makan. Kalau kita nggak, apalagi pas kondangan. Haji mumpung.
Apalagi kadang-kadang ustadznya juga, wah kalau ustadznya ada, anu kambing Ustaz, ayam ikan ini di piring ustadznya ada kambing, ada ayam, ada ikan, wah gitu. Wah, itu ya kita lihat lagi koreksi makan Nabi tidak pernah lepas isya. Ya, ini kita enggak habis isya masih goreng, mau tidur masih lapar beli gorengan. Mohon maaf, makanya banyak sekali tubuh kita ini yang isinya sesuatu yang tidak dibutuhkan tubuh. Nggak saya bilang racun lah ya, tapi tidak dibutuhkan tubuh. Sehingga ketika ada sesuatu penyakit, gampang. Kenapa? Udah kropos. Makanya kenapa di Al-Quran, coba cari di Al-Quran, kalau ada kalimat halal ketika bicara makanan, cari. Nggak pernah berdiri sendiri, pasti ada setelahnya thayyiban. Pasti. Nggak pernah hanya halal saja, nggak pernah halalan, thayyiban, halalan, pasti. Kenapa? Karena Allah ingin mengarahkan hambanya ini, yang paling tahu tubuh kita ini Allah. Allah yang ingin mengarahkan. Nih, kalau ingin makan, yang pertama harus secara syariat halal, wajib. Tetapi nggak cukup sebagai manusia hanya halal saja, harus thayyib. Harus thayyib. Jangan pagi-pagi sarapan Indomie goreng. 2 lagi. Tapi siang nggak boleh. Ya, siang nggak ya. Tubuh ini kalau boleh teriak-teriak, ya gizinya mana? Apalagi pakai dibohongin lagi. Ini makanan itu berpengaruh. Seolah makan rendang, ternyata Indomie rasa rendang. Seolah makan soto, jadi kan bingung tubuh. Ini rendang apa soto? Oh, ternyata rasa rendang. Maka wajar anak-anak yang sering dimakanin yang bohong-bohong begitu dia bohong juga. Kamu bisa ngerjain nggak tadi? Sekolah, rasa-rasanya bisa, rasanya bisa. Artinya tidak bisa. Nah, ini yang perlu hati-hati, bukan sembarangan itu. Makanya kenapa Nabi begitu kan? Makan selalu sebelum Isya. Paling sering Nabi itu makan sebelum maghrib, paling sering. Ya. Selain memang kala itu lampu nggak kayak kita ya. Kalau kita kan mau makan jam 9, jam 10 malam tinggal ceklek saklar hidup lampu. Dulu kan harus pakai api ya. Tapi bukan itu alasannya. Ternyata buat kesehatan. Kalau bisa, ini orang-orang yang bicara kesehatan saya sih nggak punya, cuman ingin mencoba menyocokkan saja apa yang ada dalam kitab Tibbun Nabawinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga sampaikan sih beberapa, karena beliau ambil juga dari beberapa referensi tabib. Terus ilmu modern ternyata memang berkesesuaian. Lambung itu kalau bisa setelah jam 7 itu istirahat. Karena dia proses pencernaan. Lambung itu dibagi 3 gitu ya. Proses pencernaan, proses pembuangan, lalu proses istirahat. Teman-teman aja kalau udah lagi istirahat kerja, disuruh kerja aja, cemberut nggak? Cemberut. Apalagi kalau nggak dibayar, cemberut lagi. Kalau dibayar sih masih agak ya, tapi kalau dibayar. Nah ini tubuh, bayangkan, udah jamnya mau tidur, tiba-tiba makanan datang, dibangunin, makanan, kan dia harus ngolah. Dia harus ngolah. Coba bayangkan, habis makan tidur, kan lambung marah, enak aja tuh dia tuh. Kita masih kerja, padahal kalau orang sudah tidur, itu organ ini bekerjanya jadi tidak maksimal. Bayangkan tuh beban tubuh, masuk makanan, kan ada kan orang-orang, kalau di sini sih kayaknya enggak ya, belum tidur makan. Makanya kenapa kok habis nggak boleh makan, nggak boleh tidur habis makan? Karena modelnya begitu, harus ditahan dulu, harus sabar sebagai pemilik tubuh ini supaya apa, organ ini menyelesaikan dulu prosesnya. Kalau sudah selesai baru kita tidur, karena dia juga ketika kita tidur dia akan menurun sekian puluh persen kemampuannya. Kalau tidak bisa diolah dengan baik, itu akan berakibat fatal. Makanya kalau ada pengurangan fungsi segala macam, kita yang salah. Itu dari segi makanan. Belum lagi banyak lah ya, kalau kita bicara habit atau kembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia. Tidur misalkan, Allah sampaikan wa ja'ala laila libasa, malam dijadikan sebagai tempat istirahat. Wa ja'ala nahara ma'asya, siang itu sebagai tempat kerja. Jangan dibolak-balik. Ini kadang-kadang kerja siang malam. Wah, udah 7 kali 24 jam itu enggak istirahat, nampaknya udah bangga banget. Padahal kalau kita lihat Nabi itu, beliau yaqra'ul kalam ba'da isya. Paling nggak suka ada aktivitas setelah isya. Beliau pasti maunya tidur setelah isya. Tidur, bangunnya sepertiga akhir malam. Coba bayangin.
Ini kebalik. Wah, habis sisa lanjut terus sepertiga akhir malam tidur. Coba. Dan ternyata bukan hanya segi dari Nabi ingin tahajud apa enggak. Lihat lagi lah sekarang, mudahlah kita googling itu, ya. Bagaimana kondisi produksi enzim manusia. Produksi enzim untuk memperbaiki itu di saat manusia tidur itu dimulai dari jam 9 sampai jam 3. Kalau orang bisa tidur jam 9 sampai jam 3, itu produksi enzim untuk memperbaiki metabolisme tubuh dan segala macamnya itu pasti akan sempurna. Tapi kalau tidak, maka berkurang. Tidur jam 10 berarti berkurang 1 jam. Tidur jam 11 berkurang. Ya. Kita kan begitu. Nah, akan ditambahin Ustaz nanti bangunnya jam 6. Lain. Justru jam 3 itu sampai dengan jam 9 pagi itu ada enzim untuk membangun sarana bahasanya itu ya, organ tubuh supaya maksimal itu diproduksi ketika orang itu tidak dalam kondisi tidur. Coba bayangkan. Tuh ilmuwan-ilmuwan bukan muslim aja yang sudah menyampaikan begitu. Ya, makanya kenapa kita diminta untuk tidak tidur habis subuh. Ya. Dilarang betul sama Nabi tidur habis subuh. Oh, kita mah pokoknya kalau udah tadi malam capek kerja, udah kayaknya jadi dalil boleh. Padahal ya nggak masalah juga, silakan aja mau tidur kalau apalagi kalau hari ini hari libur tidur aja silakan. Tapi yang teriak sebenarnya kalau boleh teriak badan kita. Coba ya, kalau orang tidur habis subuh bangunnya pasti lemes. Kenapa? Karena dia ada anemia mendadak. Wow, ya pengalaman. Dia ada anemia mendadak. Anemia mendadak itu artinya kekurangan darah mendadak. Begitu banget ketika darah ini kurang, tubuh nggak bisa kurang darah. Kalau kurang darah bahaya. Maka dia ambil dari sumsum tulang belakang. Makanya nanti orang yang sering yang sering tidur pada subuh, tuanya itu punya pengeroposan sumsum tulang belakang. Kenapa? Defisit. Mudahnya diambilin terus. Makanya hati-hati. Makanya kalau diceritakan kenapa Anas bin Malik sampai bisa kuat di umur 90 tahun. Tulang belakangnya masih kuat. Kenapa? Bangun tahajud terus. Berkesesuaian. Sesuai bukan nggak sesuai. Islam ini agama fitrah. Bayangkan itu. Ya. Tuh, nggak boleh tidur habis asar. Bukan nggak ada alasan. Nabi nggak nyebutkan alasannya secara ilmiah. Tetapi kita bisa koreksi sekarang apa yang dilakukan oleh tubuh di jam-jam itu. Ya kita juga harus begitu. Ya. Tuh, itu habit harus diolah, habit itu harus dibiasakan, balikkan pada fitrah. Ini baru belum yang lain lagi, kalau yang lain lagi banyak ya, cuman kan nanti nggak cukup waktunya untuk dua yang lain. Tapi intinya habit, coba kita lihat lagi bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari segi apalah hidup beliau lah, dari segi cara duduk bahkan ya. Kenapa kok di dalam Islam itu dikasih tahu cara buang air, ya, terus cara apa segala macam. Ya, contohnya cara buang air kecil itu. Orang kalau dia tidak sempurna buang air kecil, maka banyak orang yang nanti terkena penyakit prostat contohnya. Makanya Nabi meminta orang kalau buang air kecil itu harus ada istibro namanya. Ya, dia ngeden gitu bahasanya. Itu kan termasuk salah satunya fitrah gitu. Manusia harus begitu. Kenapa ketika kita wudhu itu harus istinsyar dan istinsyaq? Ya, harus ngirup air ke dalam terus dikeluarkan lagi. Banyak habit di kita yang dilupakan. Contoh, bangun tidur. Kalau kita lagu yang dihafal dari kecil, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tuh, padahal ada hadis Nabi yang dilupakan di sini. Nabi begitu bangun, pertama kali yang dilakukan oleh beliau apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Itu di saat orang Arab nggak kenal cuci tangan. Bahkan kita juga dulu mungkin nggak ramai cuci tangan. Nabi udah awal bangun tidur jangan pegang apa-apa, cuci tangan. Dulu Nabi nggak ada sabun, tapi bukan berarti haram pakai sabun. Enggak, bid'ah kalau pakai sabun. Kenapa Nabi nggak pakai sabun? Nabi nggak ada sabun. Ya kalau kita mau pakai sabun silakan, tapi dengan air itu yang utama. Habis itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Bukan gosok gigi dulu. Yang dilakukan oleh Nabi istinsyaq dan istinsyar. Sedot, keluarkan, sedot sampai keluarkan, bangun tidur. Kenapa? Karena kata Nabi, kenapa cuci tangan? Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia nggak tahu malam itu kemana nih tangan. Jangan-jangan tangan jalan-jalan ke dapur, jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, sehingga ada tangan yang kena. Jangan merasa mana tangan saya juga dia tempat tidur juga steril, enggak. Kita nggak tahu. Lalu kenapa kok kita minta istinsyaq itu? Karena inna syaitan, karena kata Nabi setan itu berkumpul
di khayshumatihi, di ujung pangkal hidup manusia. Jadi minta nyedot keluar. Baru setelah itu beliau simak. Kalau kita tidak lupa menggosok gigi. Kenapa? Yang bikin lagu adalah produsen sikat gigi dan odol gitu. Sosok gigi tidur lagi. Berbukalah dengan yang manis. Nah itu juga itu salah, nggak ada. Tapi karena yang bikin produsennya yang iklannya begitu, jadi yang terbenar. Nah, itu yang harus coba dibenerin lagi. Apa mindset cara hidup Nabi itu perlu diingat-ingat lagi. Ya, apa ya? Nabi tidur sebelum duhur, beliau qailulah namanya. Ya. Nah itu banyak lagi lah nanti ya. Pokoknya intinya habit sehat. Sekarang apa? Apa akhirat oriented ya, bagaimana orientasi kita itu akhirat ya, apa-apa yang kita kerjakan itu akhirat, sehingga hidup kita itu bisa semangat dan hidup kita itu bisa produktif gitu. Nabi SAW dan para sahabatnya itu mungkin kalau dari segi pendidikan tidak setinggi kita, nggak ada yang doktor, nggak ada yang profesor. Dari segi kekayaan juga mungkin banyak yang lebih kaya di masa itu. Romawi, Persia, itu lebih besar. Tapi kenapa mereka selain Nabi Muhammad, Persia, Romawi tidak menguasai imperium dunia, bahkan sudah rontok. Nggak ada lagi ajaran dari Romawi, Persia itu yang dianut oleh manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW sekarang ini hampir 3 miliar orang yang memegang ajarannya. Karena Nabi mampu untuk dalam aktivitasnya itu akhirat oriented, bukan dunia. Banyak orang sakit dan tidak sehat itu gara-gara dunia orientasinya. Begitu gak dapat, stres, gitu ya. Kalau akhirat oriented, gara-gara yang dilihatin dunia, maka timbul iri dengki. Tetangganya masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Coba bayangkan, tetangganya naik jabatan, dia naik tensi. Jadi lihatnya orang aja. Ya kan, apa nggak mengerikan begitu? Coba, ini kenapa? Dunia orientasinya. Kalau akhirat orientasinya, orang lain senang, dia juga senang, bahagia gitu. Ya, orang lain bisa merasakan kenikmatan, dia rasanya. Orang lain susah, dia susah. Itulah kenapa Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman kepada orang beriman itu seperti satu tubuh gitu. Supaya apa? Ya, satu sakit rasanya. Supaya apa? Supaya orang paham bahwa tujuan itu akhirat. Orang kan sekarang kan begitu, dan orang sakit contohnya sekarang, sakit kena COVID. Berat. Harusnya dia santai aja. Alhamdulillah ya. Kamu nggak kena ya, kasihan. Oh gitu dia malah. Kasihan tapi nggak kena. Kenapa? Karena kalau akhirat oriented itu semua nggak ada yang nggak enak. Maka Nabi mengatakan ajaban di amril mu'min. Aku heran dengan perkaranya orang beriman. Kenapa? Kalau dia dapat nikmat dia syukur maka itu baik. Kalau dia dapat musibah dia itu sabar, itu baik. Coba bayangkan. Nggak ada buruknya orang beriman. Bahkan ada nanti di akhir itu menurut hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Ada di akhirat itu ada ahlul musibah dan ahlul ibadah. Ahlul ibadah ini orang yang ahli ibadahnya. Wajib, puasa, sedekah, haji, ya, umroh, apa segala macam. Ya. Lalu ada mereka dapat kedudukan di surga. Tiba-tiba ada satu hamba Allah yang melejit langsung kedudukannya di atas. Semua orang yang sampai tadi ahlul ibadah itu lihatnya begini ke atas. Ditanya. Di antara mereka saling bertanya siapa. Allah sampaikan bahwa ini adalah hambaku yang masuk kategori ahlul musibah. Kenapa? Amalan yang membuat dia sampai melejit begitu karena dulu dia di dunia pernah aku berikan bala musibah, dia sabar dan makin ridho kepadaku, aku naikkan dia di atas. Sampai akhirnya ahlul ibadah ini bilang, kalau diizinkan untuk tinggal atau hidup lagi di dunia, hidupkan kembali. Dan keinginan kamu satu, kau beri musibah terberat dan aku akan sabar. Jawabnya. Makanya kalimat yang disampaikan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, batasan pahalanya nggak terbatas. Kemuliaannya nggak terbatas. Hanya satu pahala dari perbuatan baik hamba yang tidak terbatas, yaitu sabar. Sabar.
Oh, luar biasa ya. Kenapa? Karena begitu adanya. Oleh karena itu inilah dia rahasianya kenapa para nabi itu mulia di mata Allah. Karena hidup para nabi itu rata-rata 99% itu adalah ujian musibah bala. Nabi belum lahir bapaknya meninggal. Ya. Begitu lahir nggak lama ibunya meninggal. Nggak lama kakeknya meninggal, hidup sebatang kara. Bahkan Nabi itu adalah ayah yang melihat 5 dari putranya meninggal semua. Ya. Kemarin ada jamaah saya, putranya dia punya 3, 1 meninggal aja, waduh stres luar biasa. Stres, saya bilang ibu baru 1, bapak baru 1, Nabi 5. Tapi Nabi tidak pernah protes. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan, faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhط. Kalau kamu ridho, Allah ridho. Tapi kalau kamu enggak ridho, Allah juga enggak akan ridho. Maka di sini pintunya kita mendapatkan ridho Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Rabb, hamba ridho. Mau diuji seperti apa? Ya Rabb, hamba ridho, hamba ridho, hamba ridho. Kenapa? Keridhaan kita itu akan meningkatkan kita derajatnya menjadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka begitu. Ini jangan baru lagi sakit kepala aja udah nggak ridho. Aduh, sakit kepala, padahal udah lagi senang-senangnya tahajud. Kalau sakit kepala besok nggak sembuh ya Allah, saya besok nggak tahajud. Tambah lagi. Ridho ya Allah, ridho. Semua ridho. Kenapa? Akhirat oriented itu penting agar kita sehat. Agar kita sehat. Semuanya orientasikan akhirat. Orientasikan akhirat. Karena kalau dia mampu untuk seperti itu, maka insya Allah kebaikan itu akan hadir. Ya. Kalau kita lagi ditimpa musibah, lagi ditimpa apa, lagi sakit segala macam, oh nggak apa-apa, ini adalah bahagian daripada penggugur dosa. Ya, bayangkan kalau sakit gigi, sekali sakit gigi, ternyata dengan sakitnya itu 1000 tahun di neraka dihapus. Ditanya mau, kamu sakit kok senyum-senyum? Akhirat. Coba ya, gitu. Senang aja, mau Senin sakit gigi, Selasa sakit kepala, Rabu batuk-batuk, Kamis senang aja. Kenapa? Hidupnya ini penghapusan dosa di sini. Orang kalau tahu lebih baik dosanya dihapus di sini daripada nanti di akhirat. Ya, nggak ada apa-apanya kalau cuma sakit gigi itu dibanding dengan siksa akhirat, siksa neraka. Nggak ada apa-apanya. Itulah dia Rahman dan Rahimnya Allah gitu. Kasih sayang Allah itu sampai sedemikian rupa. Kamu sakit, hapus dosa daripada nanti di neraka. Makanya ada sahabat Nabi ketika meninggal semua memuji. Ada satu sahabat ketika begitu nikmatnya beliau meninggal. Kenapa? Karena nggak sakit, karena nggak pernah ini, hidupnya nyaman aja, meninggal aja. Jadi meninggalnya setelah tiba-tiba meninggal. Nabi mengatakan tidak selalu begitu. Kenapa? Karena ketika ada hamba Allah yang meninggal diawali dengan sakit yang begitu sulit dan beliau sabar, maka itu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ya, dia mendapatkan sarana pengampunan dosa. Coba bayangkan, kalau ada yang tahu begitu di neraka mungkin minta sama Allah, kalau tahu gini mending sakit dulu ya Allah sebelum mati. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, tapi syaratnya kita sabar, ridho, udah ridho. Ya, mau apapun pokoknya dengan takdir Allah ridho. Ya Allah ternyata saya salah dalam memilih suami. Wah, gitu ya. Dulu sih kayaknya dia baik, ternyata wah gitu ya. Kebalikannya istri saya kenapa begini? Gak usah disesali itu semua. Ya. Sudah terima takdir dengan baik, jalani dengan baik. Ya Allah kenapa kok hidup saya ini sudah lahir di pengungsian? Gitu, lahirnya di pengungsian dari kecil susah terus hidupnya. Sampai sekarang hanya mau daftar jadi kuli aja susah. Udah nggak usah. Ridho dengan ketetapan Allah ridho. Kalau kita ridho, Allah ridho. Yang paling mahal dalam hidup ini ridho Allah. Itu paling mahal karena nggak bisa dibeli dengan harta. Ya. Dan semua hamba bisa dapat, nggak peduli miskin kaya, nggak peduli. Nggak peduli mau punya jabatan, nggak punya jabatan. Kalau dia mampu ridho terhadap ketetapan Allah, dia dapat ridho Allah. Dan itu paling berharga dalam hidup. Paling berharga bukan harta, paling berharga bukan jabatan, paling berharga dalam hidup bukan hanya sekedar omongan orang. Yang paling berharga adalah keluarga, gitu ya, enggak. Yang paling berharga ridho Allah. Yang paling berharga keluarga. Keluarga bisa jadi berharga, bisa jadi tidak, karena dia merupakan ujian. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW kalau
keluarga itu adalah ujian. Maka yang paling berharga dalam hidup adalah ridho Allah. Terakhir apa? Terakhir T. Tawakal. T itu tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Makanya kenapa Allah itu punya nama Asmaul Husnanya. Jadi kalau sakit, ini urusannya sembuh ya. Kalau sakit itu ya ketika ingin melakukan ikhtiar, karena tawakal itu yang setelah ikhtiar. Nggak ada tawakal sebelum ikhtiar, nggak disebut tawakal. Makanya kenapa Nabi ketika melihat ada seseorang yang bawa ontahnya depan Masjid Nabawi, kala itu tiba-tiba langsung masuk masjid. Nabi bilang stop. Ada apa wahai Rasul? Ikat dulu ontahmu. Saya tawakal wahai Rasul. Kata Nabi, tawakal itu setelah ikhtiar. Ikat dulu baru tawakal. Ya. Coba bayangkan itu di Madinah, di Nabawi yang ada Nabi gitu kan. Ya, apalagi kita di BSD. Ya, jangan asal taruh motor tawakal. Kalau rezeki nggak kemana. Iya, cuman kamu yang menyebabkan itu jadi nggak rezeki yang dibawa maling pergi ke sana gitu ya. Tawakal harus ada. Orang yang pintunya dikunci itu bukan berarti dia nggak tawakal, tetapi memang tawakal setelah ikhtiar. Ya, ikhtiar yang sesuai, yang diridhoi Allah. Setelah itu kita bertawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah. Contoh misalkan, bukan berarti orang kalau sakit nggak boleh berobat. Boleh, silakan berobat. Tapi tawakalnya, ikhtiarnya harus bertawakal kepada Allah. Jangan datang ke dokter langsung kita merasa dokter ini yang paling hebat, dia pasti bisa menyembuhkan gitu. Enggak. Yang menyembuhkan adalah Allah. Asy-Syafi huwa Allah, yang maha menyembuhkan Allah. Maka ketika mau minum obat itu bismillah, lalu sebut nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebut Asy-Syafi. Engkau yang maha menyembuhkan, engkau yang maha menyembuhkan. Wah, ternyata gak sembuh, enggak apa-apa. Ya, sembuh nggak sembuh itu bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan itu adalah pahala dan ridho Allah. Jangan cepat-cepat dicari sembuhnya, yang penting cepat-cepat dicari ridhonya. Ya, kalau memang ternyata Allah ridhonya dengan kita itu dengan seperti ini, Allah yang maha tahu. Ada orang yang punya penyakit yang akhirnya di akhir hidupnya mungkin susah gitu ya. Walaupun kita jangan ngelawan, ya Allah, kalau aku berikan masalah sebesar-besarnya, musibah sebanyak-banyaknya, jangan, itu sombong namanya. Makanya Nabi tetap mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari bala yang buruk. Tetap mintanya, jangan sombong di hadapan Allah. Tapi ketika bala itu datang, kita mampu untuk ihtisab, kita mampu untuk ikhtiar yang baik. Setelah itu kita tawakalkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Jangan kita ini kok seolah menjadi orang yang tidak bertuhan. Ya. Harus semuanya kembalikan kepada Allah dan Allah. Ya, insya Allah. Jadi itu yang akan menghantarkan kita, kalaupun ternyata masa-masa sulit itu harus ada dalam hidup kita. Kalimat yang keluar itu bukan kalimat keluhan, bukan kalimat umpatan, tapi yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Allah. Banyak istighfar, astagfirullah. Ya, terus segala macam. Maka insya Allah akan berikan yang terbaik. Ya, Allah akan berikan yang terbaik. Baik, baru kita akan masuk materinya. Wah, udah setengah sudah. Bagaimana masuk materi? Tadi itu suplemen sebenarnya ya, karena saya ingin menyampaikan kayaknya penting ya. Ada sehat, nanti ada sakit. Sakit itu apa? Sakit kan SAKIT. Wah, nanti itu 1 jam lagi itu. Ya. Tapi minimal kunci sehatnya kita sudah ya. Kita tingkatkan spiritual kita kendalikan emosional kita sehat ya, kita perbaiki habit kita jadikan orientasi kita akhirat, lalu terakhir bagaimana kita mampu menjadi manusia tawakal kepada Allah ya, memiliki hidup yang memiliki sandaran yang paling kuat ya. Jangan seolah kita ini menjadi orang yang tidak punya Tuhan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita bersama, sehingga insya Allah hidup kita menjadi hidup yang sehat di mata Allah. Yang penting itu sehat di mata Allah. Ya, walaupun mungkin nanti karena ya ada orang yang sehat di mata manusia tapi nggak sehat di mata Allah, itu rugi juga. Ya, lebih baik kita sehat di mata Allah. Nanti perkara sehat di mata manusia itu alhamdulillah kebaikan yang merupakan tambahan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mengampun. Kalau ada
kalimat yang salah, ya, apapun itu mungkin dari saya dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, skip dulu nih. Ini nggak mau cari sini. Itu saya kan. Ini anak saya, Pak. Anak saya. Siap. Tapi kasih. Ya, ini ada. Oh, ada. Ini pakai ini.